Hari ini dalam program Life Unlimited kita akan kembali lagi belajar tentang mukjizat Yesus. Dan ada satu mukjizat yang benar-benar transformasi hidup seseorang. Dan saya mau semua pemirsa juga alaminya. Mari masuk bersama dengan saya dalam program Life Unlimited. Ya, hello dan welcome back. Selamat berjumpa kembali kepada semua pemirsa Life Unlimited. Saya adalah Susan, host untuk program Life Unlimited ini, dan sangat senang sekali kita bisa jumpa setiap minggu di jam ini, di channel ini, ya di hari ini, dan selalu temukan hal-hal yang luar biasa sekali yang ada di dalam Yesus. Dan kita udah lama ya masuk dalam satu series yang saya harap memberkati dan menarik kepada semua pemirsa. Itu adalah mukjizat Yesus. Ada hal-hal ajaib yang Yesus lakukan. Saat Yesus berjalan-jalan di dunia ini 2000 tahun yang lalu, bisa saja dia hanya mengajar, bisa saja dia hanya pedulikan dirinya sendiri. Tetapi yang luar biasa sekali, dia memilih untuk kemanapun dia pergi, melakukan berbagai mukjizat. Itu mukjizat bisa apapun ya. Ada banyak hal yang kita sudah bahas. Tapi diantaranya selalu kita bisa temukan hatinya Yesus. Bukan saja bagi orang yang menerima mukjizat, tetapi bagi kita semua hari ini. Dan topik kita hari ini adalah bagaimana Yesus transformasi hidup. Soalnya sering sekali orang berpikir bahwa kalau itu mukjizat kesembuhan, hanya sampai kesembuhan. Tapi ternyata yang Yesus menyediakan jauh-jauh lebih daripada itu. Jauh-jauh lebih daripada hanya kesembuhan, tapi benar-benar mengubahkan dan transformasi hidup sepenuhnya. Nah, sebelum saya lanjut masuk dalam kisah ini, mungkin sudah tertarik dan mau tahu yang mana, saya mau mengingatkan kepada semua pemirsa bahwa bukan saja kita dalam program sampai di sini saja. Ada berbagai social media, boleh follow, boleh subscribe seperti YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, dan lebih daripada itu, kalau ada yang ingin didoakan, ada yang ingin disampaikan pertanyaan, ada yang mau seseorang menjelaskan lebih lagi tentang Yesus, boleh hubungi tim Life Unlimited. Kami memiliki hotline atau call center. Bisa segera hubungi kami dan ada tim yang siap untuk mendoakan, menjawab pertanyaan, menceritakan Yesus dan lebih-lebih apapun yang dipermintakan. Ya, jadi hari ini saya harap kita senang sekali kembali lagi dan mau belajar satu kisah mukjizat Yesus dan akan belajar banyak hal. Sebelumnya, saya mau kasih kita sedikit latar belakang daripada kisah ini dan membuat kita semua tahu dasar-dasar untuk menerima mukjizat. Sebab di dalam kisah ini di Yohanes 5 ayat yang kedua berkata saat Yesus di Yerusalem, dan di Yerusalem itu dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda atau ada 5 serambinya. Nah, Bethesda ini ada berapa cara menyebutnya atau cara ejeknya, tetapi sebenarnya semua adalah arti seperti ini, bahwa ini adalah tempatnya yang dikasih nama rahmatnya atau kasih karunia-Nya Tuhan. Sangat cocok sekali karena di tempat ini adalah di mana semua orang sakit berkumpul. Berkata dalam ayat yang berikutnya, dan di dalam serambi-serambi itu berbaring sejumlah orang besar, orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh, orang yang menantikan goncongan air kolam itu. Nah, mereka ada merasa bahwa kalau mereka kumpul di tempat ini ada mukjizat. Nah, sebenarnya saya mau mengingatkan kepada kita semua bahwa semua mukjizat atau semua pertolongan Tuhan, semua berkat, semua apapun yang baik daripada Tuhan itu berdasarkan kasih karunia-Nya. Jadi tidak kebetulan kalau kita datang ke tempat ini, orang yang mencari pertolongan Tuhan, orang yang cari mukjizat datang berdasarkan kasih karunia Tuhan. Bukan karena mereka layak boleh menerima,
Justru mereka semua yang buta, yang timpang, yang lumpuh, yang mungkin orang yang tertolak oleh orang lain, mungkin orang yang tidak dapat melakukan kebaikan, mungkin orang yang tidak dapat melakukan hal-hal perbuatan yang baik. Ini datang ke satu tempat untuk mencari kasih karunia Tuhan. Jadi ini adalah dasar-dasar kita pun terima mukjizat hari ini. Kita bisa terima mukjizat hari ini. Dulu-dulu saya berpikir, itu karena saya melakukan sesuatu untuk melayakkan diri. Saya melakukan sesuatu yang membuat Tuhan mungkin senang dengan saya. Saya melakukan sesuatu yang cukup baik sampai saya boleh meraihkan kuasa atau mukjizat Tuhan. Tapi itu sebenarnya semua salah. Dulu saya berpikir seperti itu dan membuat saya merasa susah sekali, tidak pernah akan cukup, tidak pernah akan dapat untuk menerima mukjizat Tuhan. Sebab saya merasa tidak pernah cukup layak, tidak pernah cukup baik, tidak pernah sampai bisa meraihkannya. Tapi kabar baiknya, saat saya belajar bahwa setiap mukjizat dari Tuhan itu berdasarkan kasih karunia Tuhan. Bukan kelayakan saya, bukan perbuatan saya, bukan kebaikan saya, bukan apapun yang daripada saya. Mukjizat itu berdasarkan hatinya Tuhan. Apa yang baik daripada Tuhan, bukan apa yang baik daripada diri saya. Itu membuat saya terbuka, sudah siap menerima mukjizat daripada Tuhan. Dan juga siap untuk menolong orang lain untuk menerima mukjizat daripada Tuhan. Kabar baik bagi kita semua. Sebelum kita lanjut dalam kisah ini, kita bisa lihat satu video klip tentang kisah ini dan siapa yang bukan saja disembuhkan, tapi hidupnya ditransformasikan oleh Yesus. Mari kita saksikan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam, yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh, yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu, dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada... Ya, kita akan lanjut baca setelah sudah dilihat dan sudah didengar. Sebenarnya kisah ini tetap dilanjutkan dalam Yohanes pasal yang kelima. Ayat yang kelima berkata, dan di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Lama sekali ya, itu saya baru beberapa tahun, usia saya baru beberapa tahun di atas itu. Jadi saya bisa bayangkan, kalau itu seperti seumur hidup saya, sakit seperti ini tidak bisa berjalan. Jadi bisa bayangkan dengan lama sakit seperti itu bagaimana rasanya. Nah, berkata ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena dia tahu
bahwa dia telah lama dalam keadaan itu. Saya mau stop sebentar untuk kita memperhatikan. Yesus bukan tahu kondisinya ini karena dia sudah tanya sebab apa ini. Yesus, nah ini yang penting saya mau sampaikan. Yesus melihat dan peduli keadaan kita. Yesus sudah tahu. Yesus melihat orang yang sakit ini. Dan bukan saja sakit, semua orang. Kita pun melihat orang lumpuh bisa tahu itu orang lumpuh. Tapi berkata di sini, bukan saja kelumpuhannya. Tetapi Yesus melihat dan tahu berapa lama dia dalam keadaan itu. Nah, saya merasa keadaan orang yang sakit ini, keadaan Bapak ini, bukan saja lumpuh. Jelas lumpuh. Tapi saat kita melihat bagaimana dia berbicara kepada Yesus, bagaimana jawabannya, dia seperti dalam keadaan juga putus asa. Dia juga dalam seperti keadaan depresi. Dia juga seperti dalam keadaan tidak merasa sendirian, tidak ada yang menolong, tidak ada yang pedulikan. Dia dalam keadaan mungkin kesepian, ya depresi. Dia mungkin dalam keadaan memang sakit, dia dalam keadaan mungkin putus asa, dia dalam keadaan mungkin merasa tidak adil, dia mungkin dalam kepahitan, mungkin dalam apapun, bisa melihat keadaannya, bukan saja bagian lumpuh, itu jelas, tapi dia dalam keadaan yang cukup parah. Tapi Yesus melihat dan peduli keadaannya. Nah, sama dengan kita semua di sini hari ini, jangan merasa Yesus satu nggak tahu, Yesus tahu. Dan bukan saja Yesus tahu dan mengabaikan, gak mau tahu atau tidak peduli. Tapi Yesus sama seperti dengan ini. Yesus memandang, bukan Bapak ini yang datang mencari Yesus. Justru Yesus yang datang mencari dia. Yesus datang ke tempat ini. Yesus tahu ini adalah tempat di mana orang datang mencari mukjizat. Nah, mereka datang mencari mukjizat ada air dari kolam ini dan mereka berharap bisa sembuh. Sebenarnya nggak tahu apakah ada yang sembuh di situ atau tidak, tapi mereka adalah orang yang mungkin sudah coba segala sesuatu yang lain, mungkin sudah pernah coba ke dokter, coba obat, coba banyak hal. Akhirnya sampai hanya mereka bisa duduk di situ setiap hari dan berharap dengan mungkin ada sesuatu dari air ini yang dapat menyembuhkan. Mereka benar-benar dalam situasi mungkin tidak ada harapan apapun. Dari luar biasa, Yesus datang sama seperti Yesus berjalan-jalan di tengah-tengah rumah sakit di mana mungkin ICU atau tempat yang paling parah. Yesus datang dan di antara semua orang, mungkin ada orang lain yang dapat ditolong orang lain. Mungkin ada yang temanin yang lain. Mungkin ada yang dapat masih ada harapan. Yesus justru memilih di sini orang yang kelihatan paling parah. Sudah tidak ada harapan, sudah tidak ada apa-apanya. Orang yang kelihatan bukan saja sakit dalam tubuhnya, tapi sakit jiwa, depresi. Dan Yesus datang dan berbicara dengan dia. Yesus melihat dan peduli. Nah, Yesus juga melihat kita semua hari ini. Saya percaya dengan sama. Yesus datang dan melihat, peduli keadaan kita. Yesus tidak mau kita duduk, menderita, bukan saja dengan sakit, penyakit yang fisik, tetapi juga mungkin dalam mental kita atau dalam kejiwaan kita. Yesus tidak mau kita memiliki keberatan dan menderita. Jadi apa yang Yesus lakukan? Yesus tanya kepadanya, ayat yang ke-6 bagian akhir, maukah engkau sembuh? Nah, sebenarnya ini tinggal kasih jawaban yang gampang saja. Tinggal saja orang yang sakit ini menjawab, ya Tuhan, saya mau sembuh. Mungkin kita merasa bahwa kalau Yesus tanya kepada kita hari ini, maukah engkau ditolong? Maukah engkau sembuh? Maukah engkau diberkati? Maukah ini begini? Kita jawab, ya, begitu gampang jawabannya. Tetapi di sini, orangnya belum sadar dia berbicara dengan Yesus yang adalah Tuhan. Jadi jawabannya masih ke belakang, jawabannya masih fokus keadaan. Jawabannya masih fokus masalah yang dia hadapi. Mungkin kita pun sama seperti itu hari ini. Mungkin kita tidak sadar sudah ada Yesus di dalam kehidupan kita. Sudah ada Yesus sebagai solusi. Sudah ada Yesus yang berkuasa. Mungkin kita lupa untuk fokus Yesus, terlalu fokus dengan masalah dan keadaan yang susah. Jawaban Bapak ini di sini, yang sakit di sini, dia berkata apa dalam ayat yang ke-7. Dia berkata, jawab orang sakit kepadanya, Tuhan, tidak ada yang menurun aku ke dalam kolam apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu orang lain sudah menurun mendahului aku. Jadi dia masih fokus masalahnya.
Dia berbicara kepada Yesus yang tidak perlu menggunakan air kolam itu. Dia berbicara kepada Tuhan Sang Pencipta yang sanggup menyembuhkan semua keadaannya. Tetapi dia masih bicara kepada kegagalan masa lalu. Dia masih bicarakan kepada mungkin kepahitan dengan orang lain yang tidak menolong. Dia masih bicara kepada semua kecewaan kehidupannya dan tidak menyadari sudah ada solusi. Makanya saya mau membawa kabar baik kepada semua pemirsa hari ini juga. Jangan masih memandang masa lalu, kecewaan, kepahitan, kegagalan, baik itu dari dirimu atau daripada orang lain. Jangan melihat itu semua. Karena kalau lihat itu semua, bukan fokus di situ, tidak akan temukan harapan, tidak akan temukan solusi. Tapi kabar baiknya hari ini, di depanmu ada Yesus, Sang Penolong yang setia, yang sanggup melakukan apapun. Jadi Yesus di dalam kisah ini, seharusnya pada saat orang sakit jawab begini, langsung meninggalkan. Berkata, orang ini pun gak kenal aku, gak tahu aku ini siapa. Seharusnya Yesus di sini membiarkan, berkata mau fokus masalah itu, mau fokus air kolam, ya silakan. Tetapi ingat, Yesus ketemu orang sakit ini di mana? Di tempat kasih karunia. Dan sekalipun orang sakit ini salah jawab, salah fokus, Yesus tidak biarkan. Tetapi Tuhan mau angkat fokus kita. Tuhan berjuang di sini dengan orang sakit di sini. Tidak dibiarkan dalam putus asa, dalam depresi, dalam keadaan. Yesus tahu dia salah fokus. Yesus tahu dia salah fokus dengan keadaan, sampai bukan saja keadaan sakit, keadaan itu semuanya yang lain. Tapi Tuhan mau menolong dia untuk fokus dengan benar. Nah, itu yang saya juga mau lakukan hari ini. Saya Susan Hoover melalui program Life Unlimited ini mau pemirsa angkat fokusmu. Bukan kepada masalah, angkat fokusmu kepada Yesus dan apa yang Yesus sanggup lakukan. Karena saat menyadari ada Yesus yang mengasihimu, saat sadar ada Yesus yang sanggup melakukan mukjizat, pasti di situ akan temukan ada terang pengharapan. Ada yang dapat mengangkatmu keluar daripada keadaanmu. Yesus pun menjawab kepadanya. Yesus tidak menjawab, salah. Ya, layaklah engkau tetap sakit, tetap biarkan di situ. No, Yesus langsung menjawab dengan solusi. Yesus langsung menjawab dengan yang luar biasa. Dia berkata, bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah. Nah, pada saat itu juga sembuhlah orang itu dan mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu adalah hari Sabat. Jadi artinya seharusnya Yesus tidak melakukan mukjizat pada hari itu. Kalau lanjut baca dalam kisah ini bisa tahu orang lain akan salahkan Yesus dan maupun membunuh Yesus. Cari alasan untuk membunuh ini karena dia melakukan mukjizat pada hari itu. Jadi Yesus membuat dirinya dalam posisi bahaya untuk menolong orang yang kita pun bisa melihat tidak layak ditolong. Orangnya bukan datang mencari Yesus. Orangnya pun tidak minta jawab Yesus dengan baik-baik. Tidak pun berkata ya mau sembuh. Orangnya salah fokus pun belum menyadari siapa ke Yesus. Tapi Yesus berjumpa dia di tempat kasih karunia. Dan rela menyembuhkan, rela menolong dan memulihkan hidupnya. Menyembuhkan, memberi mukjizat sekalipun itu akan membuat Yesus di posisi bahaya. Kabar baiknya bagi kita semua, Yesus sudah lakukan itu juga bagi kita semua. Yesus sudah rela membuat dirinya di posisi paling bahaya. Yesus sudah rela menjadi pengganti untuk hidup kita dan disalibkan untuk kita dengan ambil dosa, ambil sakit penyakit, ambil kutuk, ambil semuanya daripada kita. Dia rela mati untuk kita. Bukan saja resiko bahaya. Yesus sudah benar-benar rela mati untuk kita. Supaya keadaan kita juga dipulihkan. Supaya kita juga mengalami transformasi hidup.
Bukan saja bagi satu orang dia jumpa di tempat kasih karunia, tapi kasih karunia hari ini bukan satu tempat tertentu, bukan harus cari di maps-nya, di petanya. Oh, di Indonesia tidak ada nama kasih karunia. No, tapi dimanapun berada bisa tahu semua mukjizat Tuhan. Dia menyediakan bagi kita karena hatinya baik bagi kita, karena dia mengasihi kita. Bukan karena kita jawab benar, bukan kita melakukan yang baik, bukan karena fokus kita benar. Yesus mau menolong kita, dan saya percaya sama seperti hari itu dia mau angkat matanya, angkat fokusnya orang yang sakit ini dan memberi mukjizat kepada mereka. Yesus juga mau melakukan yang sama dalam kehidupan kita. Benar-benar dalam semua kelemahan kita, benar-benar dalam semua kesalahan kita, benar-benar dalam apapun keadaanmu hari ini yang kurang baik, ada Yesus. Dan Yesus mau mengangkat fokus kita dan mau mengangkat diri kita keluar daripada itu. Bukan karena siapa kita dan apa yang kita lakukan. Semuanya justru karena Yesus yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Wow, Yesus itu luar biasa. Karena itu saya minta kita masuk dalam satu lagu, satu medley lagu yang benar-benar luar biasa. Yang ceritakan dalam semua kelemahan, bahkan dalam semua kesalahan kita datang kepada Tuhan. Dan terima kebaikan oleh kasih karunia. Dia mengubahkan hidup kita. Mari kita nyanyi bersama-sama dalam video klip yang singkat ini. Amin. Dan Yesus mau lakukan segala sesuatu. Yesus benar-benar mau bawa itu transformasi seluruh hidup. Orang ini sudah sembuh, betul sudah sembuh. Tapi kalau kita baca lanjut, setelah dia sembuh, dia ditanyain orang. Dia dipersulitkan karena dia jadi sembuh pada hari Sabat. Mereka pun tanya-tanya, mau interogasi dia tentang Yesus. Tapi Yesus tidak biarkan, Yesus tidak berkata, sudah tidak layak sembuh, sudah diberikan kesembuhan, sudah cukup sampai di situ. Berkata dalam pasal yang sama ayat 14, kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, Yesus bertemu dengan dia sekali lagi, sudah sekali, sudah ditolong cukup. Tapi Yesus masih mencari dia untuk benar-benar lebih daripada hanya sembuh. Tapi seluruh hidupnya ditransformasi. Dan Yesus katakan, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Banyak orang salah pengertian dengan bagian ayat ini. Tapi kita bisa lihat di sini hati Yesus. Maksudnya Yesus mau dia bukan saja sampai sembuh,
dalam tubuhnya, tapi sampai seluruh hidupnya ditransformasi. Yesus berkata, ada lebih pentingmu daripada kesembuhan. Yang lebih penting lagi adalah Tuhan memberi keselamatan dan menjadikan kita orang benar. Nah, setelah ini kita tahu bahwa seperti saya cerita tadi, Yesus sudah mau mati bagi kita, menjadi korban yang sempurna, disalibkan bagi kita, ambil semua dosa kita dan menyediakan bagi kita pengampunan, bukan saja pengampunan, tapi posisi benar yang Yesus miliki di hadapan Allah. Dia mau berikan kepada kita semua. Jadi Yesus mau bukan saja pada hari ini tubuhmu sembuh, tapi Yesus mau hari ini setiap orang dijadikan benar, diampuni, dan dipulihkan lagi hubunganmu dengan Allah Bapa yang sempurna. Jadi Yesus mau membawa transformasi hidupmu. Itu ajaib luar biasa. Apakah ada mukjizat kesembuhan? Ada. Apakah ada lebih daripada itu? Itu juga ada. Sampai Yesus cari orang ini menyampaikan kabar baik ini. Saya ada khotbah ini tidak terlalu lama yang lalu, ada malam kesembuhan kami berbuat. Dan ada satu orang yang datang, dia datang 2 kali. Tahun lalu dia datang, dan dia datang pernah dalam kondisi benar-benar mungkin keadaan seperti orang sakit ini, depresi. Sampai pernah masuk, dia menceritakan dalam pikirannya, itu sampai mau bunuh diri. Dia minta didoakan, dan yang luar biasa dia alami jamahan Tuhan. Tidak lama kemudian dia datang ke rumah saya, ceritakan di depan banyak orang bahwa Yesus sudah melakukan sesuatu yang ajaib dalam hidupnya. Keadaannya berubah, bukan saja dalam tubuhnya, dalam fisiknya, tetapi dalam jiwanya, dalam mentalnya. Dia kembali lagi menjadi orang yang bersuka cita dan mulai ceritakan kebaikan Tuhan dan menguatkan orang lain. Wow, masih terjadi sampai hari ini. Yesus transformasi hidup. Dan Yesus ketemu kita di mana kita lemah. Satu ayat yang saya sangat suka adalah Roma 5 ayat yang ke-8. Berkata apa? Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tuhan tidak menunggu kita menjadikan diri benar baru Dia mau mati untuk kita. Tuhan tidak menunggu kita menjadi orang yang kuat-kuat baru Dia mau menyembuhkan. Tapi justru dalam kelemahan kita, saat kita mungkin salah dan tidak layak menerima apa-apa, kasih karunia daripada Tuhan datang menjumpai kita. Dan Dia sanggup benar-benar memulihkan keadaan kita, mengangkat kita, transformasi hidup kita. Pada saat ini saya mau berdoa untuk semua pemirsa. Apapun keadaanmu, baik itu sakit, mungkin dalam tubuhmu, mungkin ada masalah kehidupan, mungkin sampai sudah seperti ini, putus asa dan alami banyak hal. Solusinya semua adalah Yesus. Dan Dia tidak tunggu kelayakanmu, tapi Dia turun mencarimu dan mau membawa kepadamu semua hal untuk transformasi hidupmu. Mari dimanapun berada saat ini, membuka hatimu untuk menerima saat ini mukjizat daripada Yesus. Yesus, terima kasih ini semuanya karena hatimu yang baik bagi kami. Dan kami terima saat ini kuasa mukjizat-Mu. Berdasarkan kasih karunia-Mu, hatimu yang baik bagi kami. Saya perintahkan di atas setiap orang pemirsa dimanapun mereka berada dan apapun yang mereka alami, Engkau yang tahu keadaan mereka. Mengangkat mata mereka untuk melihat Engkau yang berkuasa. Dan terima kasih Engkau menolong mereka untuk percaya saat ini. Dan mereka bisa terima dimanapun berada saat ini. Kesembuhan, kebebasan, pemulihan, apapun yang mereka perlukan. Transformasi hidup Engkau bawa Yesus saat ini. Engkau adalah benar-benar sumber pengharapan yang datang. Menjamah mereka saat ini di dalam nama Yesus. Terima kasih di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya percaya bisa saat ini pun juga mukjizat terjadi. Kalau tidak merasa, boleh segera hubungi tim kami. Dan ceritakan apakah sudah mulai merasa sesuatu terjadi atau mau didoakan lagi. Karena saya percaya ini adalah hari mukjizat. Semuanya karena kasih karunia Yesus bagimu. Wow, sangat luar biasa. Kita jumpa lagi minggu depan. Terima lagi mukjizat daripada Yesus. Sampai kita jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.